Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Sekarang yang akan dibaca yaitu juz 12. Jadi Al-Quran juz 12. Suratnya surat Hud. Untuk itu dimohon para pemirsa menyediakan Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulum fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun binatang melata yang ada di bumi ini, ila Allahi rizquha, kecuali semuanya itu ditanggung oleh Allah akan rezekinya. Jadi para binatang-binatang melata itu semuanya akan diberi oleh Allah, yaitu rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulum fi kitabim mubin. Dan Allah mengetahui tempat tinggalnya binatang-binatang melata itu, wa mustawda'aha, dan juga tempat matinya. Tapi kalau keterangan lain bisa diartikan, dan Allah juga tahu tempat penyimpanannya. Itu kalau para manusia. Manusia yang mati itu disimpan di kuburan, itu maksudnya begitu. Tapi kalau binatang melata diketahui di mana matinya. Tapi kalau manusia ya diketahui tempat penyimpanannya setelah mati, yaitu di kuburan itu. Baik yang dikubur di kubur-kuburan, ataupun yang mati ada di laut, ataupun yang mati kemudian dibakar, lalu abunya dibuang ke pegunungan, ke laut dan sebagainya, itu semuanya Allah tahu itu tempat penyimpanan jasad-jasad manusia yang sudah hancur itu. Kulum fi kitabim mubin, semua tadi telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab yang maha terang, yaitu di Lauhil Mahfuz. Jadi nasib akan rezeki daripada para hewan-hewan itu sudah diatur oleh Allah di dalam kitab yang jelas tadi, yaitu di Lauhil Mahfuz. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan singgasana Allah itu di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang demikian itu dimaksudkan untuk menguji kamu sekalian, siapakah di antara kamu sekalian itu yang beramal paling baik. Wala in qulta innakum mab'utsuna mim ba'dil mauti. Dan jika kamu Muhammad berkata kepada mereka bahwa kamu sekarang besok akan dibangunkan setelah kamu mati, artinya setelah dikubur nanti sampai datang hari kiamat mau dibangunkan, layakulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Lalu mereka orang-orang yang kafir itu mengatakan, wah, in hadza illa sihrun mubin, wah, ini hanya sihir belaka ini. Jadi apa yang dikatakan Muhammad bahwa manusia akan dibangunkan dari kubur itu hanya, kalau bisa terjadi itu hanya karena sihir saja, sihir yang jelas. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Nah, keadaannya bagaimana kita usah tidak membayangkan terlalu jauh, kita percaya saja Allah sudah berfirman seperti itu. Wa kana arsyuhu 'alal ma', pada waktu penciptaan bumi dan langit itu Allah bersemayam di atas air. Jadi sebelum ada bumi dan langit, keduanya belum diciptakan, itu adanya hanya air. Ya mestinya Allah ya di atas air itu, mestinya begitu. Yaitu dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', dan singgasana Allah itu di atas air. Kita percaya saja, kenapa?
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang demikian untuk menguji kamu. Artinya apa? Setelah langit bumi diadakan, lalu Allah akhirnya akan menciptakan tuh sejak dari Adam lalu sampai keturunannya manusia-manusia di dunia ini. Padahal Allah menciptakan manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya suruh beribadah kepada kami. Jadi manusia diciptakan di bumi itu diuji karena tugasnya harus beribadah pada Allah. Maka siapa yang beribadah tekun pada Allah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu nanti orang itu akan berbuat amal yang baik. Tapi kalau dia diuji di dunia, dikasih hidup di dunia, kok tidak iman, tidak percaya, tidak beribadah kepada Allah, berarti mereka itulah orang-orang yang tidak beramal yang baik. Maka ditanyakan oleh Allah, ayyukum ahsanu amalah, siapakah dari kamu sekalian itu yang amalnya paling baik? Nah, pengertian amal baik ini bukan sekedar amalnya yang banyak, berbuat baik yang banyak, bukan itu. Ketentuannya yaitu amal yang dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dalam rangka melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan juga amal itu harus dilaksanakan dengan cara mengikuti syariat Rasulullah, harus mengikuti ajaran agama Islam. Jadi kalau orang berbuat baik kok tidak mengikuti ajaran agama Islam, tidak mengikuti syariat Rasulullah, itu berarti amal itu tidak baik, tidak bisa diterima oleh Allah. Oleh karena itu kami tekankan para pemirsa, kalau kita berbuat baik, landasilah rasa ikhlas karena Allah Ta'ala beramal itu. Dan juga harus mengikuti ya syariat Rasulullah, yaitu syariat agama Islam. Sebab tanpa dua syarat itu, amal pada dasarnya akan ditolak oleh Allah. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Dan jika kamu Muhammad, kamu katakan kepada mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu, apa? Sesungguhnya kamu itu nanti akan dibangunkan setelah mati. Artinya apa? Setelah mati dikubur, lalu besok sampai hari kiamat datang, kamu akan dibangunkan untuk dimintai pertanggungjawab amalnya, yaitu besok di medan mahsyar akan dikisap amalnya. Siapa amal yang bagus akan masuk surga, siapa amalnya yang jelek akan masuk neraka. Nah, kalau mereka dikatakan seperti itu oleh Muhammad, dia menjawab, layakulan alladzina kafaru. Oleh karena itu berkata orang yang kafir itu, in hadza illa sihrun mubin. Sungguhnya ini hanya sihir belaka. Jadi kalau orang mati kok bisa dihidupkan, wah itu hanya karena disihir aja itu. Nah, seperti orang main sulap itulah biasa. Ya orang bisa dihipnotis, ya orang hidup sekolah mati, nanti terus dihidupkan kembali. Mereka melihatnya seperti itu. Padahal ini betul-betul itu bahwa orang mati itu besok akan dibangunkan oleh Allah SWT. Wala inna korna anhumul adzaba ila umatin ma'dudah. Dan apabila diundurkan azab terhadap mereka itu sampai batas waktu tertentu, ya mungkin batas waktu tertentu terakhir ya dino kiamat itu, tapi juga bisa diundurkan tidak pada waktu tertentu tapi agak mundur waktunya. Nah kalau orang kafir itu diperlakukan seperti itu, azabnya diundur, mereka mengatakan layakuluna ma yahbisuh. Dia mengatakan, apa yang menghalangi mereka? Apa yang menghalangi Allah dan Rasulnya? Kok azabnya diundur? Apa yang menghalangi itu? Nah, dia mempertanyakan seperti itu, seolah tidak percaya gitu. Kok tidak ada diundur-undur segala? Apa yang menghalangi kok diundur? Nah, begitu. Mereka bertanya seperti itu, berkata seperti itu. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahyiun. Ketahuilah, ala ketahuilah, yauma ya'tihim, apabila datang pada mereka itu azab dari Allah, laisa masrufan, tidak akan bisa dipalingkan dari mereka azab itu, anhum, dari mereka itu, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahyiun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka dahulu itu selalu mengejek itu akan adanya azab dari Allah itu. Jadi kalau dia diancam dengan azab, mengapa tidak didatangkan sekarang? Turunkan dia sekarang. Nah, begitu dia mengejek azab Allah seperti itu. Walain azaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu. Maka apabila
kami berikan kepada para manusia, yaitu rahmat kami. Ini firman Allah. Jadi Allah berfirman, kalau kami memberikan rahmat kepada para manusia, tsumma naza'naha minhu, kemudian Allah mencabut nikmatnya itu. Jadi suatu ketika umat itu dikasih kenikmatan lalu dicabut kenikmatan itu, innahu la'usun kafur, maka sesungguhnya mereka lalu putus asa itu. Kemarin dikasih rahmat nikmat kok sekarang tidak. Nah, mereka lalu putus asa. La'usun kafur, putus asa, lagi-lagi dia itu tidak berterima kasih. Sudah kemarin dikasih kenikmatan, walaupun sekarang dicabut, tapi tidak ada dia merasa bersyukur kepada Allah. Malah dia tidak, seolah-olah tidak berterima kasih pada Allah. Walain azakna na'ma'a ba'dadara'a masathu layaqulanna dzhabas sayiatu anni innahu lafariqum fakhur. Walain azaknahu na'ma'a ba'dadara'a masathu, dan apabila kami berikan mereka itu kebahagiaan setelah mereka ditimpa penderitaan yang menimpa mereka itu. Jadi diberi kebahagiaan, padahal sebelumnya itu mereka itu dalam keadaan menderita gitu. Layaqulanna dzhabas sayiatu anni, dan mereka mengatakan, wah, kejelekan, kejahatan yang menimpa kami telah hilang dari kami. Dia ngomong begitu. Innahu lafariqum fakhur, sesungguhnya mereka itu lalu bergembira dan merasa bangga. Jadi kalau mudaratnya dihilangkan, ya dia diberi kebahagiaan, mereka itu mengatakan, wah, kejahatannya, mudaratnya sudah hilang dari kami. Sesungguhnya lalu dia itu merasa gembira dan bangga. Ilal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar menghadapi penderitaan tadi, wa amilus shalihat, dan mau beramal baik, yaitu beramal lillahi ta'ala, dan dalam rangka melaksanakan syariatnya Rasulullah, ajaran agama Islam. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Nah, bagi mereka itu ada pengampunan dari Allah dan akan mendapat pahala yang besar. Ya, pahala yang besar itu yang besok masuk surga itu kalau di akhirat.